Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Allahumma shalli ala nabiyil karim, khatamil anbiya'i wal mursalin, wa ala kulli jami'i ashabihi wa ummatihi wa ahli baitihi ila yaumiddin. Qala ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Amma ba'du, uhayyikum jami'an bitahiyatil Islam, tahiyatu ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memudahkan semuanya. Allah yang menggerakkan hati hamba-hambanya. Allah yang memudahkan kita untuk kembali bersua pada majelis ilmu, berikrar dalam diri untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla melalui sunnah nabinya yang mulia. Teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita akan sedikit membahas tentang hadis yang ke-28 dari Arba'in Nawawi, yang ini hadis erat kaitannya dengan hadis sebelumnya tentang hadis riwayat Aisyah, ibunda kita, bahwasanya kullu dhalalatin finnar, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, dan hadis yang semisalnya, di mana para ulama baik dalam kalangan mazhab Maliki ataupun Hanabilah, Hanbali dan Syafi'i terkhusus menyiapkan bab khusus tentang pembahasan tentang al-bid'ah atau bid'ah, ya. Karena difahami ataupun tidak, ya, disadari ataupun tidak, seseorang yang mengharamkan bid'ah sekalipun, dia secara tidak sadar atau di bawah alam sadarnya pasti akan melakukan perbuatan baru yang tidak pernah dilakukan ataupun dikerjakan oleh Rasulullah SAW ataupun para sahabat ataupun tabi'in dan atba'ut tabi'in. Artinya orang yang mengharamkan masalah perkara seperti ini, perkara yang baru, di bawah alam sadarnya tanpa disadari dia pasti akan mengerjakan, melakukan, meskipun perbuatan itu diklaim sebagai misalnya di luar konteks ibadah, muamalah misalnya, ataupun misalnya karena sebab al-masoleh, maslahat, syarrud dhara'i dan seterusnya. Tetapi pasti seseorang yang mengharamkan bid'ah sekalipun tanpa disadari dia akan melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan hadis ini merupakan penegasan dari Rasulullah SAW dengan sanad hasan sahih, sanad yang cukup kuat. Bahkan sebagian ulama memasukkan hadis ini masuk ke hadis yang hasan, hadis yang sahih li ghairihi, karena ada syawahid, ada penguat, ya, riwayat hadis yang semisal. Teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, hadis ini diriwayatkan oleh Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, bahwasanya pada suatu ketika Rasulullah SAW itu memberikan wasiat mau'izah. Mau'izah itu nasihat yang khusus, nasihat yang spesial yang ditujukan hanya untuk sahabat, kalangan tertentu. Ada an-nasihah yang sifatnya amah, yang sifatnya umum, orang awam ataupun orang yang menjelang mengetahui ilmu yang lain, kemudian nasihat kepada anak muda, nasihat kepada orang tua. Jika terdapat satu kelompok masyarakat di satu tempat, kemudian seseorang memberikan nasihat, maka itu nasihat am, nasihat umum, dan sebagaimana telah kita bahas bahwasanya sebaik-baik pemberian, hadiah,
kepada muslim yang lain itu adalah al-hadaya an-nasihat, ya, hidayah, hadiah berupa nasihat, ya. Seseorang mungkin bisa senang ketika dikasih duit, ya, tapi duit bisa habis. Dikasih makanan bisa jadi habis dan seterusnya. Tapi nasihat jika dipakai sekali dia nggak akan habis, dipakai 2 kali 3 kali jika bermanfaat maka nasihat tersebut tidak habis. Dan mau'izah adalah nasihat khusus, ya, Rasulullah SAW untuk para sahabat. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya hadis ini merupakan hadis atau nasihat Rasulullah SAW kepada para sahabat dekatnya, sahabat yang paling dekat sekali. Jadi bukan sembarang sahabat, tetapi sahabat-sahabat yang memang terbiasa sewaktu-waktu atau sehari-harinya bersama dengan Rasulullah SAW dalam jihadnya, ya, dalam perjalanannya, dalam safarnya, di dalam sholat jamaah, dalam mengikuti kegiatan Rasulullah SAW sehari-hari. Wa'adana Rasulullah SAW mau'idhatan, memberikan mau'idhah kepada kami, yaitu Rasulullah SAW mau'idhatan, sebuah nasihat, sebuah kalimat yang dikhususkan, ditujukan kepada kami, yaitu para sahabat, ya, wajilat minhal qulub, wajilat yang sangat ta'athur fi qalbi, sangat membekas, ya, sangat berarti, sangat sulit dilupakan, ya, minha al-qulub, membekas dalam hati kami. Wa bi ilaiqal, berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bahwasanya al-wa'du wa takhwif, ya, itu nasihat itu yang seakan-akan membuat kami takut, ya, khawatir, ya, takut kepada Allah Ta'ala, membuat hati kami khusyuk, ya, kepada Allah Azza wa Jalla. Wajilat minhal qulub, wajilat minhal qulub, yaitu ketika hati kami bergetar, kemudian merasakan bahwasanya memang nasihat ini bukan nasihat seperti biasa Rasulullah SAW kepada sahabat yang lain, tapi nasihat ini sangat-sangat begitu penting, ya, begitu berarti. Wallarafat minhal uyun, wallarafat ay bakat wadamat, yang membuat mata kami itu meneteskan air mata, berdarah air mata, ketika seseorang, hati itu merupakan kontrol seorang hamba, kemudian hati itu bersih, raqib, kemudian tersentuh dengan nasihat yang sangat berarti dalam dirinya, maka tanpa disadari, ya, mata akan bereaksi, ya, dengan cara meneteskan air mata, ya, kemudian membasahi seluruh sampai ke jenggot-jenggot kami. Faqulna, kemudian kami berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha, seakan-akan yang akan engkau sampaikan ini wahai Rasulullah SAW mau'idhah, sebuah nasihat, wada', nasihat perpisahan di antara kami dan engkau. Karena sahabat Nabi SAW itu dikenal sebagai sahabat yang hatinya, ya, sangat peka, sangat sensitif dengan kebaikan. Para sahabat Nabi itu cukup mengetahui diamnya Nabi, maka diamnya Nabi mereka paham, diamnya Nabi ini karena marah, diamnya Nabi ini karena menerima wahyu, diamnya Nabi SAW karena bahagia dan seterusnya. Para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajmain paham. Ketika wajah Nabi SAW memerah, kemudian alisnya seakan-akan yang seperti busur panah itu seakan-akan bertemu, maka sahabat Nabi mengetahui karena kelembutan hati mereka, ya, ketulusan hati mereka, bahwa Rasulullah SAW sedang marah, ya, sedang kecewa, sedang ingin menyampaikan peristiwa yang sangat penting. Maka ketika Nabi SAW menyampaikan sebuah nasihat dalam hadis ini, ya, kenapa para sahabat itu memahami dengan baik? Karena gelagat Rasulullah SAW seperti riwayat Musnad Imam Ahmad dan Tabrani yang lain dalam syarah hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Daqi Al-Aid rahimahullah, bahwa gelagat Rasulullah SAW tidak seperti biasa, ya, sehingga para sahabat radhiyallahu anhum itu mengambil isyarat
karena kelembutan dan kelurusan hatinya, bahwa ini bukan nasihat sembarang nasihat, tetapi benar-benar nasihat yang sangat-sangat penting, ya, sehingga tersentuh hati mereka, bahwa seakan-akan mereka akan berpisah dengan manusia, makhluk yang paling mereka cintai, makhluk yang sangat mereka tidak ingin berpisah darinya. Dan inilah bagaimana ketika hati itu bertaut dengan kebenaran, kita merasakan getaran cinta sahabat Nabi Ridwanullah ajma'in kepada Rasulullah SAW, sehingga sunnah dalam fikih yang kita anggap sunnah yang sering kita tinggalkan itu tidak pernah ditinggalkan oleh sahabat Nabi karena kecintaan yang besar kepada Rasulullah SAW. Maka kadang kita tidak memerlukan, ya, kata para penjaga itu cinta butuh dalil, ya, cinta butuh dalil, karena dalam banyak riwayat, ya, kita akan menemukan perilaku sahabat Nabi dalam mengungkapkan cinta kepada Rasulullah SAW itu bermacam-macam cara, dan nantinya akan menjadi sunnah, nantinya akan jadi perbuatan biasa saja yang dihukumi oleh para ulama. Ini masuk ke hadis marfu', ya, ini hanya athar biasa dan seterusnya. Bagaimana ketika kita lihat Rasulullah SAW ketika meludah, para sahabat Nabi menadahi ludahnya Rasulullah SAW, bukan karena hal ini ghulu atau berlebihan, karena memang dorongan hati mereka dalam mencintai Rasulullah SAW seperti itu, yang mungkin secara akal nalar itu nggak masuk, ya. Karena itulah al-hub huwa muskir, al-hub huwa muskir, kata pepatah, cinta itu memabukkan, sehingga tanpa sadar sahabat Nabi akan mengekspresikan segala hal dari dalam lubuk hatinya, ya, sampai kepada Rasulullah SAW. Kenapa mereka bisa mengungkapkan hal seperti itu? Karena mereka tahu seandainya tidak diutus syariat yang mulia ini melalui baginda Rasulullah SAW, maka selesai kami sebagai manusia, ya, mampus mati semuanya. Karena nggak bernilai kita sebagai manusia ketika tidak adanya syariat Rasulullah SAW. Tidak ada kemuliaan bagi laki-laki, tidak ada kemuliaan bagi wanita, apalagi tidak ada kemuliaan bagaimana mengenal Tuhan, anugerah yang paling tinggi, ya. Dan kita tidak akan mengenal Allah Ta'ala dengan pengenalan yang sesuai dengan fitrah manusia, dan kita tidak akan mengetahui nikmatnya berada di dalam Islam ini karena tidak adanya Rasulullah SAW, ya. Karena adanya rahmat Allah melalui diutusnya baginda Rasulullah SAW kepada kalangan para sahabat, mereka memahami dengan baik, ya. Karena itu kecintaan mereka bertambah dan keimanan mereka bertambah, sehingga ketika Rasulullah SAW menyampaikan sebuah nasihat, yang nasihat itu seakan nasihat perpisahan, mereka menyadari bahwasanya detik-detik, ya, perpisahan dengan Rasulullah SAW itu semakin dekat, semakin sudah dekat. Dan mereka jika boleh memilih, ya, sebuah takdir, mereka akan lebih memilih bahwasanya akan menembus seluruh dunia dan nyawa mereka untuk Rasulullah SAW. Dan ini level yang sangat tinggi. Bagaimana ketika sabda Nabi SAW ketika Umar mengatakan, ya Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih kucintai, ahabba ilayya, lebih kucintai daripada keluargamu, ya, daripada keluargamu sendiri, daripada seluruh harta, ya, daripada seluruh dunia. Kata Rasulullah SAW, belum wahai Umar, ya, engkau tidak akan pernah, ya, mengikrarkan cinta yang hakiki sampai engkau lebih mencintai aku dibanding dirimu sendiri. Ya. Jadi para sahabat Ridwanullah ajma'in memiliki hati yang lembut. Bagaimana mereka mengetahui sebuah isyarat dari Rasulullah SAW, isyarat daripada perpisahan, di mana hadis ini merupakan hadis menjelang daripada hari-hari terakhir Rasulullah SAW bersama para sahabat Ridwanullahi alaihim ajma'in. Fa'usina, maka Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada kami. Beliau bersabda, usikum bittaqwallah, aku mewasiatkan kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, meninggalkan segala larangan Allah Ta'ala, ya, beriman terhadap hal yang gaib, ya, menjauhi segala halangan
hal perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Wasama'i wa ta'ah, mendengar dan taat terhadap syariat Allah yang mulia ini. Dengar, taat. Dengar, taat. Sebelum berbicara, dengar dulu. Ya, makanya ilmu banyak mendengar merupakan ilmu dasar daripada manusia. Seseorang yang kurang daripada mendengar, ya, maka dia akan kurang dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dia akan kurang dalam bersikap. Dia akan gegabah dalam bertindak. Oleh karena itu ilmu mendengar merupakan ilmu yang sangat luar biasa, di mana Allah mengkaruniai kepada bayi-bayi yang baru lahir. Ya, ketika mereka lahir, Allah tidak mengizinkan mereka memaksimalkan matanya atau penglihatannya al-basar, tapi memaksimalkan ya, as-sama, ya, pendengaran mereka, supaya mereka paham bahwasanya ilmu, ya, nama Allah, kemudian kemahadikdayaan Allah itu bisa dirasakan dengan awal kali dengan cara mendengar. Kita kan belajar mendengar sejak dalam kandungan, kemudian ketika lahir kita baru mendengar bacaan yang di ayat Al-Quran yang dibacakan oleh orang tua kita dan seterusnya, kita mendengar dengan baik, merekam dengan baik. Dan itu ilmu para ulul albab, para orang yang berakal, yang Allah karenai kelebihan akal dalam mengenal Allah Azza wa Jalla. Setelah mendengar, maka orang akan taat dengan baik. Ya, akan taat dengan baik. Seseorang tidak mungkin akan taat terhadap syariat yang agung ini kecuali dia akan memiliki ilmu, dan ilmu pertama kali adalah mendengar. Ada orang yang hanya sekedar taat, ada baik ada buruk. Ya, jika dia taat karena kebodohannya, keterbatasan ilmu, itu harus, ya. Al-muqallidun huwa yujibu ala madhhab arba'ah. Para muqallid itu diwajibkan untuk memilih salah satu dari 4 mazhab karena kebodohan dia dalam bab agama, ya. Maka dia harus memilih. Dia tidak boleh langsung belajar dari Quran dan Sunnah kemudian salah menafsirkan maksud dari Quran dan Sunnah. Dia harus bertaklid kepada salah satu mazhab karena kebodohan, ya, karena keawaman ia dalam ilmu fikih, ya, ilmu syariat yang mulia ini. Sebaliknya, jika dia banyak mendengar ilmu dari para alim, dari para ulama, dia banyak belajar, menghantamkan sekian kitab, mencoba menghafal hadis dengan keterbatasan yang dimiliki, mencoba untuk menghafal Al-Quran, mencoba untuk memahami asbabun nuzul dan seterusnya, ya, dia banyak mendengar, dia akan taat. Dia akan memilih jalan terbaik daripada syariat Islam ini, salah satu dari 4 mazhab tersebut, dan meniti jalan menujunya. Kemudian menaati Allah Ta'ala dengan ilmu itu lebih baik daripada menaati Allah Ta'ala dengan kebodohan, ya. Para ulama mengatakan kurang lebih seperti itu. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu lebih suka ditaati, ya. Menaati Allah Ta'ala dengan ilmu lebih baik daripada menaati Allah Ta'ala dengan kebodohan. Meskipun menaati Allah Ta'ala dengan kebodohan dalam suatu kondisi diharuskan, ya, daripada nggak taat, gitu. Daripada nggak taat, udah banyak denger, taat, gitu. Kita kan nggak, kita sekarang lebih banyak berbicara padahal ilmu kita terbatas, ya. Kedekatan dengan Allah dan Azza wa Jalla nggak begitu dekat, bahkan jauh. Kemudian jarang mendengarkan ta'lim. Begitu mendengarkan ta'lim, ya, kita banyak main-main, banyak tidur, banyak main HP, banyak bercengkerama, bercanda dan seterusnya, sehingga kita nggak dengar apa-apa. Ilmu kita mendengar itu sangat-sangat di bawah level para sahabat Ridwanul dalam ijma'in. Bagaimana Allah Ta'ala itu menyebutkan dalam Al-Baqarah, ya, waqulu wasma'u, ya, katakan wahai para sahabat, wasma'u, dengar, banyak dengar. Qalu sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat, ya. Allah larang untuk sami'na wa asayna, kami dengar, kami nggak taat. Sami'na wa tafakkar dan seterusnya. Karena sami' itu kalau sudah dengar, dia akan bertambah ilmunya. Ketika dia bertambah ilmunya, dia akan bertambah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, teman-teman sekalian rahmati Allah Ta'ala, ketika ketaatan kepada Allah Ta'ala itu adalah gerbang pertama dengan cara ilmu,
tetapi mendengar merupakan gerbang yang sangat dianjurkan. Seseorang ketika mendengar banyak ilmu, dia akan memilih jalan ketaatan terbaik menurut Islam. Kan dari 4 madhab, dari sekian jalan tazkiyatun nufus thariqah sufiyah, dia akan memilih jalan dengan ilmunya, ya, dengan kehanifannya, memilih jalan terbaik. Dan ini yang Allah harapkan. Ketika seseorang berusaha untuk mencari jalan terbaik, ya, tidak berpuas diri terhadap pemahaman yang memiliki, mencari ilmu dan seterusnya untuk tujuannya, ya, ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka inilah yang diharapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan taat tapi dibodohin. Taat akhirnya dibuat ta'assub kepada kelompok dan golongan tertentu. Ada baiknya, ada buruknya juga. Baiknya dia mungkin ketika pemimpinnya, ya, leadernya itu baik, bagus, maka akan dibawa kepada ketaatan. Sebaliknya jika leadernya itu buruk, ya, dia hanya dipaksa untuk taat, ufiqah, gitu, maka akan diarahkan kepada kesesatan. Sedangkan Allah memberikan kita pendengaran supaya kita banyak ilmunya, supaya banyak dengar, ya, meminta petunjuk kepada Allah Ta'ala supaya Allah beri hidayah, memberi jalan terbaik, sehingga nggak ada ta'assub. Dalam arti ta'assub itu fanatisme yang sangat luar biasa. Kita boleh beramal Syafi'i, tapi harus adil. Ketika misalnya ada ustadz satu kelompok dengan kita, satu golongan sama kita, satu partai dengan antum, dan seterusnya, kemudian dia berbuat salah, ya, kemudian berbuat khilaf, yang khilaf itu berhubungan dengan masalah ummah di muka umum, maka penyampaian, ya, pelurusan kesalahan pun harus di muka umum. Jika menegurnya dengan 4 mata tidak ada perubahan, maka koreksi secara umum itu dibolehkan oleh para ulama jumhur, ya, para ulama. Sebagaimana Al-Izzuddin bin Abi Salam, ya, mengatakan bahwasanya ketika kami melihat guru-guru kami berbuat kesalahan dalam bab ilmu, maka tidak segan daripada ulama yang lain untuk meluruskan hal tersebut. Dan ini wajar, ya. Kata kritik itu dalam Islam hal yang sangat wajar jika kritik itu didasarkan dengan ilmu, bukan kritik didasari atas dasar kebodohan, atas dasar fanatisme, atas dasar antipati terhadap kelompok lain, yang itu dilarang. Ya, makanya saya ulang berkali-kali bahwasanya orang yang mengkritik maulid belum tentu dia Wahabi, belum tentu dia Salafi. Karena Ibnu Hajar al-Asqalani itu ulama mazhab Syafi'i, ulama besar, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ya, kemudian Syekh Hasyim Asy'ari pendiri NU mengkritik maulid bukan berarti mereka Wahabi, tapi karena memang itu tradisi ilmu yang harus disampaikan supaya umat itu paham bahwasanya nggak ada fanatisme kecuali kepada Islam. Maka jangan sampai kita kehilangan arah. Ya, kehilangan arah. Ketika seseorang mengkritik golongan tertentu, ya, Salafi misalnya kritik, kemudian dianggap sebagai antipati terhadap sunnah, nggak bisa seperti itu. Ya, karena ulama mazhab Syafi'i itu saling kritik satu sama lain. Bahkan beberapa salah memahami kritiknya itu dianggap menyesatkan, enggak. Dianggap mengharamkan sebuah amalan, enggak. Kan ada tulisan banyak tuh kalau Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pendiri NU mengharamkan maulid, enggak. Beliau tidak mengharamkan maulid. Beliau mengkritik tradisi maulid yang bertentangan dengan syariah, seperti awal mula dibolehkannya maulid Nabi. Begitupun Ibnu Hajar al-Asqalani itu tidak mengharamkan maulid. Beliau dalam Fathul Bari jelas bahwa segala perbuatan yang baik aslinya baik, kemudian dilakukan dengan baik meskipun itu bid'ah dia hasanah, termasuk maulid Nabi. Tapi dalam satu kondisi kitab beliau mengkritik tentang perayaan maulid yang bertentangan dengan syariat Allah, ya, melanggar daripada mengagungkan Rasulullah SAW. Begitu pun ulama yang lain. Jadi ketika itu teman-teman sekalian hormati, Allah Ta'ala banyak mendengar, itu merupakan pintu supaya kita ketaatan kepada Allah secara mutlak, bukan ketaatan dengan golongan atau kelompok tertentu. Kita boleh memilih, dan itu harus. Kita misalnya yakin terhadap
antum lebih tenang misalnya ke kelompok salafi dengan alasan nyaman dengan kajiannya, ya, kemudian nyaman dengan mengamalkan sunnah yang menurut antum itu bagus, maka silakan tafadhol, ya, tanpa misalnya ngorek-ngorek, ya, pendapat mazhab atau kelompok lain. Bab kunut ribut, ya. Kemudian bab doa setelah sholat ribut, kemudian zikir ketika tahiyatul awal, ya, ataupun akhir ribut, kemudian bacaan surah setelah al-fatihah ribut lagi dan seterusnya. Nah, maka ini dijauhi. Silakan antum memilih misalnya salafin yang di sana, ya, ketika antum banyak mendengar dari ustadz yang lain, ulama yang lain, antum jadikan sakofah sebagai pengetahuan untuk menghargai kelompok ahli sunnah yang lain, itu bagus, ya. Begitupun misalnya antum lebih nyaman di ikhwan, ya, dengan segala kekurangan dan kelebihan, antum nyaman di situ, mengambil akidah dan seterusnya, pergerakan di situ, fikihnya di situ, ya, tanpa mengorek-ngorek hal yang sudah sawabit dalam mazhab, maka itu akan selamat insyaallah, ya, akan selamat antum di NU dan seterusnya, Muhammadiyah, ya, tanpa mengorek-ngorek hal yang pakem, maka itu lebih baik. Dengan banyak mendengar, maka antum akan taat, dan loyalitas antum ke Allah Ta'ala, ya. Gerakan atau wajihah atau wadah hanya sebagai perantara untuk sampai ke Allah Ta'ala. Karena ketika Allah Ta'ala itu, ya, menyebut walladzina jahadu fina, siapa yang bermujahadah, bersungguh-sungguh kepada kami akan tunjuki jalan-jalan kami, adalah bagaimana seorang hamba meniti sebuah jalan tanpa merusak jalan orang lain yang tujuannya sama dan caranya sama. Caranya sama, hanya covernya saja berbeda, hanya sebagian kecil daripada metodenya cara sedikit berbeda. Jika sama-sama meniti jalan ke sana, kenapa berantem? Ya, kenapa harus kelahi? Padahal itu sudah diselesaikan oleh ulama yang mereka lebih faqih daripada kita, lebih hanif daripada kita, lebih lurus daripada kita. Ya, harusnya sudah selesai bab seperti ini, teman-teman sekalian rahmati Allah, sehingga kita kaum muslimin ini makin dewasa, makin lebih banyak mendengar, ya, daripada berbicara, lebih banyak memperhatikan daripada apa? Daripada banyak nulis yang nggak jelas. Nah, kita sering kadang dalam masalah duniawi itu, kalau ada informasi maka cek and recheck gitu. Tapi ketika masalah agama, orangnya goribah, orangnya nggak jelas gitu, ya, kita ambil aja masalah agama itu di medsos. Sebuah kalimat yang masyhur misalnya Imam Daqi Al-Aid mengatakan perayaan Maulid ini seperti ini, padahal di kitab itu nggak ada tercantum, ya. Karena kebodohan yang kita miliki, kita ambil aja ilmunya tanpa ada cross check, tanpa ada ingin mendengar bahwasanya hal tersebut palsu, ya, tanpa misalnya hadir di majelis ilmu yang membahas bab-bab tersebut. Maka teman-teman sekalian rahmati Allah, seseorang yang banyak mendengar maka dia akan taat, ya. Banyak mendengar, bertambah ilmunya, dan akan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa in ta'ammara 'alaikum abadun, Rasulullah SAW melanjutkan, dan jikalau seandainya kalian dipimpin alaikum abadun, seorang hamba, ya, seorang hamba saya, ya. Dan ini maknanya bukanlah makna secara zahir, tapi ditafsirkan oleh para ulama seakan-akan sudah nggak ada pilihan pemimpin dari kalangan khulafaur rasyidin, dari kalangan para sahabat, kemudian kalian dipimpin oleh budak itu adil, ya, yang lurus dan seterusnya, maka taati. Meskipun para ulama jumhur mayoritas ulama itu sepakat bahwa seorang hamba sahaya, budak, itu nggak akan bisa memimpin orang merdeka, karena beda satu kondisi dan situasi. Tapi seakan-akan, ya, Rasulullah SAW mengisyaratkan ada budak yang belum merdeka, yang sangat paham masalah pemerintahan, masalah-masalah ummah, memimpin kalian, yang kalian itu nggak bisa atau nggak cukup cakap dalam memimpin, maka taati dia. Ini pilihan terakhir. Misalnya tidak ada pemimpin yang memang faqih di kalangan kalian, kata Rasulullah SAW,
tetapi maknanya secara hakikat bahwasanya tidak mungkin seorang hamba akan memimpin orang yang merdeka. Tidak mungkin sahabat Nabi akan memimpin orang yang di bawah level sahabat Nabi. Itulah hikmahnya kenapa para sahabat Nabi itu wafat, mereka banyak diwafatkan, kemudian nanti akan dipimpin oleh orang-orang biasa. Dan mereka diharuskan untuk taat, ya, selama kebaikan yang diperintahkan oleh pemimpin tersebut. Hadis ini harus ditafsirkan secara maknanya. Berarti Hajar Asqalani saya ulangi, seakan-akan kalau tidak ada pemimpin dari orang merdeka, kemudian ada mantan budak yang memimpin secara cakap, secara baik, maka taati mereka. Makna yang lain, para ulama, Imam Daqiq Al-Aid rahimahullah menafsirkan ketika seseorang dalam kondisi sulit, kemudian orang yang secara strata sosial, dia menengah ke bawah, antum menengah ke atas, fakih, maka taati orang tersebut. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayaruna ikhtilafan katsira. Fa innahu, maka sesungguhnya, perhatikan, man ya'ish, siapa yang hidup, minkum, di antara kalian, ba'di, setelah aku wafat nanti, fasayar ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat ikhtilaf, perpecahan, perbedaan katsira, yang sangat banyak. Para ulama menafsirkan Nabi ilaikal ikhtilafan katsira, perselisihan antara para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jemain itu sifat ijtihadi dan tidak bisa membenarkan satu kemudian menyalahkan yang satu. Misalnya kasus Utsman, kasus Ali bin Abi Thalib dengan ibunda kita Aisyah, maka kita tidak bisa mengatakan bahwasanya ibunda kita salah, Aisyah, dan Ali itu benar, atau sebaliknya. Menyalahkan satu ijtihad dengan ijtihad yang lain. Itu sahabat Nabi. Ikhtilaf sahabat Nabi seperti itu. Kaidahnya begitu pun Muawiyah dengan Sayyidina Ali. Kita tidak bisa menyalahkan secara total kesalahan Muawiyah kemudian membela Ali, begitu pun sebaliknya. Dan meskipun para sahabat Nabi itu ketika mereka berijtihad salah sekalipun, mereka dimaafkan oleh Allah SWT. Karena mereka radhiyallahu anhum wa radu an, sudah mendapatkan stempel daripada Allah Ta'ala, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ikhtilaf yang katsira ini adalah makin bertambah ikhtilaf itu, ternyata perbedaan pendapat, pendapat itu bukan hanya banyak terjadi setelah Rasulullah SAW wafat, tetapi ketika Rasul SAW masih hidup, perbedaan juga banyak terjadi. Bagaimana ketika Rasulullah SAW dalam perang Khaybar, sahabat Nabi berselisih tentang sholat asar dan seterusnya. Kemudian bertambah setelah Rasulullah SAW wafat, ikhtilaf bagaimana para sahabat memakamkan Rasulullah SAW, di mana beliau dimakamkan dan seterusnya. Begitu setelah Rasulullah SAW meninggal, sahabat berbeda pendapat, begitu pun tabi'in. Ketika masa tabi'in mereka pun banyak berselisih, banyak berbeda pendapat, tetapi perbedaan pendapat mereka adalah rahmat, adalah keagungan dan menambah muara-muara daripada kebaikan dan ilmu. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Fa'alaikum, maka bagi kalian, harusnya kalian bisunnati, berpegang teguh dengan sunnahku. Ai inda ikhtilaf al-umur, kata Imam Nawawi rahimahullah, seseorang memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika lebarnya perbedaan pendapat di antara manusia, di antara ulama, di antara orang. Maka alaikum bisunnati, memegang sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sunnatul khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya khulafa'ir rasyidin, yaitu para khalifah yang mendapatkan petunjuk berupa perilaku al-mahdiyyin, dan petunjuk berupa fikrah atau pikiran. Maka teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, sunnah Rasulullah SAW
adalah sunnah yang dipahami juga oleh para sahabat. Ya, sunnah dipahami oleh para sahabat. Sunnah Rasulullah SAW adalah sunnah yang dipahami oleh para sahabat, dan sunnah para sahabat adalah sunnah yang dipahami oleh para tabi'in, dan sunnah yang dipahami oleh Allah, oleh Rasulullah, oleh sahabat, ya, oleh tabi'in adalah sunnah yang difahami oleh atba'ut tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Dan inilah teman-teman sekalian rahmati Allah Ta'ala, kalau kita mau memahami sunnah itu dengan baik, maka seseorang tidak akan sampai kepada sunnah Rasul. Begitupun sunnatullah tidak akan sampai kepada sunnatullah dan sunnatul Rasul kecuali melalui jalur yang benar, ya, jalur yang lurus, yaitu jalur para ulama, jalur pewaris para nabi. Al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Kita tidak mengetahui makna daripada hadis itu sahih, hadis itu hasan dan seterusnya kecuali para ulama. Karena yang mensahihkan hadis, ya, mendhaifkan hadis, menghasankan hadis itu adalah para ulama. Kenapa hadis itu menurut imam satu sahih, menurut yang satunya nggak sahih? Menurut Imam Nawawi rahimahullah hadis ini hasan sahih. Menurut Al-Imam Baihaqi rahimahullah hadis ini sahih. Menurut Imam Daqi bin Aid ini hadis ini sahih dan seterusnya. Kenapa? Karena ulama lah yang mendefinisikan hadis itu sahih atau hasan, ya, bukan kita, ya. bukan hadis itu sendiri, bukan Rasulullah SAW sendiri, tapi para ulama. Dan kemudian kalau kita perhatikan bahwasanya sunnati di situ, makna sunnati di situ, seseorang, ya, tidak akan memahami sunnah dengan baik, dengan benar, ya, kecuali dipahami oleh para sahabat bahwa ini adalah sunnah. Ya, karena ada perilaku Nabi SAW yang itu bukan sunnah, ya, yang itu bukan masuk sunnah. Begitupun sahabat Nabi ketika mendefinisikan daripada sunnah Nabi SAW, ya, mereka akan mendefinisikan ridwanullah alaihim ajmain dengan definisi yang jelas, dengan selebar-lebarnya, sehingga tidak ada celah bagi kaum muslimin setelah mereka wafat untuk melebarkan atau menyempitkan definisi tersebut, ya, definisi tersebut. Misalnya apa? Banyak hal, daripada puasa Daudnya, kemudian puasa dahrnya ibunda kita Aisyah, kemudian sholat tarawihnya yang digagas oleh Umar bin Khattab, kemudian daripada ilmu yang ditafsir oleh Ibnu Abbas, yang lainnya, mereka akan membuat definisi yang memungkinkan definisi tersebut, ya, tidak melebar atau menyempit. Sehingga kalau kita perhatikan para ulama, ya, ketika mereka mengadakan Maulid Nabi, ya, mengadakan Isra Mi'raj dan seterusnya, kita akan dapati daripada asar para sahabat dan perilaku daripada sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Kita nggak akan dapat bahwasanya ketika seseorang ulama membolehkan Maulid Nabi, kemudian kita nggak dapatkan asar tentang kemuliaan atau tentang bagaimana sahabat Nabi itu memuliakan Rasulullah dan para ahlu baitnya. Begitupun ketika seseorang misalnya, ya, adanya nuzulul Quran, kemudian adanya amaliyah yang lain dalam Islam yang itu sudah dibahas oleh ulama di kitab-kitab mereka, pada dasarnya definisi tersebut sudah dijelaskan oleh sahabat Nabi dengan perilaku mereka. Ya, makanya harus kita pahami dengan baik, dengan lurus, ya, bahwa sunnah tidak akan dipahami dengan baik, ya, kecuali dengan apa? Dengan meneliti jalan para sahabat. Dan jalan sahabat tidak akan dipahami dengan baik kecuali menurut tabi'in. Dan jalan tabi'in tidak akan bisa dipahami dengan baik kecuali jalan tabi'ut tabi'in. Dan jalan tabi'ut tabi'in tidak akan dipahami kecuali melalui ulama yang lurus, yang mereka memiliki keilmuan dan kapasitas yang memadai, ya, untuk layak diambil ilmunya. Dan kita, termasuk saya sebagai orang yang awam, hanya meneruskan daripada tradisi tersebut. Ya, kita tidak melempar pendapat yang baru, kita hanya mengutip, ya, pendapat para sahabat dan para ulama. Jika misalnya kita menganggap, ya, bahwa semua perkara Maulid Nabi itu haram, ya, kemudian memilih jalan tersebut, kemudian menyalahkan saudara kita yang lain yang mengambil Maulid Nabi itu boleh dan seterusnya,
ya silahkan debat para ulama yang membolehkan, seperti Imam Nawawi, ya, Ibnu Hajar al-Asqalani, ya, Imam Daqiq al-Aid, Imam al-Manawi dan yang lainnya, Imam Syaukani dan seterusnya, yang membolehkan, ya, murid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harusnya tahu level di mana kita berada, ya, sehingga nggak merasa sok terhadap ilmu agama, nggak merasa sok bahwasanya tahu segalanya, padahal cuma tempe. So tahu. Addu 'alaiha bin nawajid. Ya, abdu kata Imam Nawawi rahimahullah ai muakhirul abras. Gigit dengan gigi geraham yang paling belakang. Ya, bin nawajid. Ya. Yaitu pegang erat sungguh-sungguh sunnahku kata Nabi SAW dan sunnah khulafaur rasyidin. Ini juga membantah perilaku kalangan orang-orang yang mengatakan bahwasanya kalangan ifrat dan kalangan tafrid, kalangan yang terlalu fanatik, kalangan yang terlalu memahami hukum Islam dengan kontekstual, atau yang terlalu memudah-mudahkan hukum secara kontekstual. Karena kalangan yang terlalu bohiriyah, dalam artian dia memaknai sunnah sebagaimana teksnya dan seterusnya, padahal itu perlu takwil, perlu tafsir dan seterusnya yang dibolehkan oleh para ulama, kemudian dipahami secara kontekstual. Jangan sampai seperti itu, karena sahabat Nabi ketika memaknai daripada misalnya gambar, kemudian memaknai daripada musik dan seterusnya, mereka memaknai sesuai daripada tempatnya. Mereka tidak mengharamkan secara menyuruh dan seterusnya, karena memahami bahwa nggak mungkin sih perkara haram misalnya musik, tapi dibolehkan dalam kondisi tertentu. Sama seperti khamar, itu haramnya mutlak, nggak mungkin lah misalnya dalam Idul Adha, Idul Fitri dibolehkan. Ya, ini harus dipahami dengan baik supaya kita memahami hadis ataupun teks sunnah itu tidak secara tekstual saja, tapi secara pemahaman para sahabat dan pemahaman para ulama yang lurus, yang baik, yang hanif, yang mereka dekat dengan masa sahabat, yang tidak memungkinkan bagi mereka mengambil celah untuk kesesatan tersebut. Sehingga kita, seandainya kita ada ulama besar hidup pada zaman kita, celah mereka sudah banyak, lubang mereka, jarak antara mereka dengan Rasulullah SAW celahnya sangat panjang, sehingga memungkinkan ada banyak pemalsuan, tahrif, ta'til dan seterusnya dibanding ketika para ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian Imam Asy-Syafi'i dan seterusnya, yang celah mereka sedikit daripada celah kita, celah ulama yang hidup pada zaman sekarang dan seterusnya. Maka makna addu 'alaiha bin nawajid adalah seseorang ketika bersungguh-sungguh dalam memegang syariat ini, tidak meremehkan, tidak memahami secara kontekstual, tidak seperti orang-orang khawarij yang memahami makna hadis, makna Al-Quran secara kontekstual, atau seperti kalangan liberal yang terlalu menggampang-gampangkan sebuah perkara. Mereka mengatakan dengan kebodohan yang mereka miliki, kawin mut'ah, kawin kontrak itu boleh, kan ada hadisnya, bolehlah kita. Khamar ada dalilnya Quran dan seterusnya. Ini itu hal yang berbahaya, bahwa makna addu 'alaiha bin wajid, memegang sunnah Nabi dan sahabat secara erat adalah bagaimana memahami oleh para ulama yang lurus, yang hanif. Iyyakum wa iyyakum muhdatsatil umur. Hati-hati, perhatikan bagi kalian seyogianya muhdatsat, perkara yang baru itu, setiap perkara yang baru itu, fa inna kulla bid'atin dhalalah. Maka sesungguhnya setiap perkara yang bid'ah, perkara yang baru itu dhalalah, sifatnya sesat, adalah sesat. Nah, kemudian bagaimana kita memahami hadis ini? Wa iyyakum muhdatsatil umur. Perkara yang muhdatsah itu hati-hati. Perkara yang muhdatsah itu hati-hati. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah itu mengatakan bahwasanya muhdats tidak selamanya buruk. Tidak selamanya buruk, yaitu karena muhdats wala dalil lahu min asy-syar' bi tariqi khas wala 'am. Karena muhdats itu adalah perkara yang enggak ada dalilnya secara syar'i, baik itu maknanya khas ataupun 'am, maknanya khusus ataupun umum. Sebagaimana dipahami oleh Imam Manawi rahimahullah, muhdats itu enggak semuanya buruk.
Ya, muhdats itu nggak semuanya buruk. Afan Imam Daqiq Al-Aid mengatakan bahwasanya wa iyyakum muhdatsatul umur, nggak semuanya muhdats itu buruk. Ya. Misalnya dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman, "Wa ya'tihi min dzikrin min rabbi muhdats." Ya. Bahwasanya semua yang datang dari Allah yang itu baru bagi orang-orang kafir, ya, baru bagi orang-orang umat Nabi yang itu muhdats itu nggak buruk. Ada muhdats yang baik, ya. Ada muhdats yang sesat dan seterusnya. Sehingga kalau kita lihat makna hadis ini berarti seseorang ya, harus hati-hati dengan perkara yang baru. Karena perkara yang baru ada yang baik, ada yang buruk. Khawatir ya orang-orang akan terjatuh kepada perkara yang buruk ini. Ya, karena fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena perkara yang baru tersebut ya yang sifatnya bid'ah rata-rata adalah sesat. Dolal, yaitu yang perkara yang asalnya itu nggak ada asal muasal, kata para ulama. Dolal ya, sifatnya sesat. Oleh karena itu hadis ini nggak bisa dimaknai secara tekstual. Hadis ini harus dimaknai secara makna berdasarkan pemahaman para ulama. Kalau kita lihat di bab sebelumnya, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam riwayat Nawawi rahimahullah, begitu pun Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip ya, riwayat ini bahwasanya beliau membagi bid'ah menjadi dua, mahmudah atau madmumah. Mahmudah kalau asal muasalnya itu baik, ya, ada dasarnya dari para sahabat, ada isyarat ya daripada para tabi'in, maka itu dibolehkan. Ini itu mahmudah kata beliau. Tapi sebaliknya, jika nggak ada asal muasal, namanya madmumah, tercela, buruk. Sedangkan Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip pendapat Ibnu Izz bin Abi Salam rahimahullah, ya, maksudnya bid'ah itu terbagi menjadi 5. Ya, ada bid'ah, al-bid'atu khamsah aqsam. Bid'ah itu terbagi menjadi 5. Fal wajibah kal ishtighal bin nahwi alladhi yafhamu bihi kalamullah wa rasuluh. Bid'ah pertama adalah bid'ah wajib. Nah, perkara yang baru yang ada asal muasalnya. Misalnya ilmu nahu kan bid'ah. Ilmu nahu enggak ada asal muasalnya. Nahu dimasukkan oleh para ulama bab ilmu agama. Bukan ilmu dunia ya, seperti diklaim oleh kalangan tulah ya. Bid'ah dalam masalah agama. Asal muasalnya ada perilaku daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika bertemu Al-Aswad bin Unsa, inha bi'ilmin nahwi, kurang seperti itu, yaitu himpunlah, arahkan ya, ilmu ini menjadi sebuah himpunan tentang ilmu nahwu ya. Ini mengisyaratkan bahwasanya ilmu nahwu itu memang tidak ada di masa Nabi SAW, tapi isyaratnya, dasarnya dikerjakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan kemudian berkembang sampai sekarang, yang dulunya masih bab i'rab ya dan seterusnya, sekarang berkembang ke inna wa akhwatuha, karena amil nawasikh dan seterusnya, maf'ul bih, maf'ul ajli, maf'ul mutlaq dan seterusnya. Itu lebih bid'ah. Dan itu berkembang sehingga terjadi dua mazhab besar, mazhab Kufah dan mazhab Basrah dan seterusnya. Ya, begitupun tafsir dasarnya pada sahabat zaman Nabi nggak ada tafsir. Tapi isyarat tafsir tersebut sudah ada. Ya, zaman siapa? Zaman sahabat Nabi, Ibnu Abbas ya, menggagas dan seterusnya. Begitu Abu Hurairah dan ibunda kita Ummahatul Mukminin yang lainnya. Begitu misalnya ilmu hadis, rawi, marwi, rijalul hadis, ya, mustalahul hadis, ya, muqayyad dan seterusnya. Nah, tidak ada ya pada masa sahabat. Tapi isyarat dasarnya, aslinya itu sudah ada. Sehingga berkembang pada masa setelah tabi'in, ya berkembang sampai sekarang. Kalau kita belajar ilmu hadis dan itu bid'ah yang hukumnya wajib, perkara baru yang wajib untuk dipelajari. Ya, perkara wajib yang harus dipelajari. Mana bid'ah as-sunnah? Ya, bid'ah as-sunnah. Bid'ah hukumnya sunnah bagaimana? Misalnya perkara ya, adanya Maulid Nabi SAW. Kemudian selama itu tidak bertentangan dengan syariat ya, kemudian ada dasarnya daripada sahabat, maka hukumnya sunnah ya.
wal mandubah qul ihsan lam yahad ainuhu fil ahdin nabawi kal ijtima' ala tarawih wa bina al mudaris wa rabt wal qalam fi tasawuf fi mahmud wa aqdul majalis al munadhirah in urida bidzalika wajhullah. Ya mandubah yang sunnah misalnya kita ketahui, kita pahami ketika seseorang ya dia mengerjakan sebuah amalan, dia ulama-ulama kita ya mendirikan madhab, mendirikan madrasah, mendirikan salat tarawih secara berjamaah yang tidak dilakukan oleh Nabi, tapi isyaratnya itu diisyaratkan oleh para sahabat atau ulama ajma'in. Maka adanya thariqah tasawuf dan seterusnya bukan bid'ah selama thariqah tersebut berjalan ya, berdasarkan sanad dan sunnah Nabi SAW. Dan bid'ah yang lain mubah ya, haram dan seterusnya yang sudah kami bahas di pertemuan sebelumnya di hadis Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Artinya teman-teman sekalian rahmati Allah taala, kita harus memahami ya, muhdats begitupun bid'ah secara baik ya, bahwasanya enggak semua muhdats itu buruk. Begitupun bid'ah itu ada yang dhalalah ataupun ada mahmudah. Terus kenapa? Pertanyaannya kenapa Rasulullah SAW seandainya ada bid'ah yang baik, kenapa Rasulullah SAW tidak bersabda fa inna kulla bid'atin huwa dhalalah wal hasanah. Ini sering syubhat teman-teman salafi mengatakan seperti ini. Seandainya ada bid'ah mahmudah, bid'ah baik, kenapa Rasulullah SAW tidak menyebut fa inna kulla bid'atin dhalalah wa mahmudah? Ya, kenapa? Nah, para ulama sudah menjawab. Ya, sudah menjawab. Kenapa Rasulullah SAW hanya menyebut bid'ah dhalalah, tidak menyebut bid'ah hasanah? Al-Imam Al-Munawi rahimahullah mengatakan bahwasanya makna daripada kenapa Rasulullah SAW tidak menyebut bid'ah hasanah, bid'ah itu disebut bid'ah dhalalah, itu difahami oleh para sahabat dengan baik. Ya, difahami sahabat dengan baik. Bahwasanya yang baik itu kalian udah paham. Tapi yang buruk khawatirnya kalian terpedaya. Itu maknanya.